Alexa, kenapa kamu di sini sepagi ini? Siren bertanya dengan frustrasi. Tampaknya rencana Shirley tidak berhasil pada Alexa. Temanku lewat, jadi dalam perjalanan ke tempat kerja, dia menurunkanku, Alexa menjelaskan dengan tenang. Cukup bicara, rapat akan segera dimulai. Shirley mengingatkan keduanya untuk diam. Tidak lama kemudian, penanggung jawab memasuki ruang pertemuan. Dia adalah seorang wanita paruh baya berusia 40 tahun. Di belakangnya, mengikuti dua asisten yang membawa setumpuk besar dokumen. Shirley, aku telah melihat informasi mengenai kedua model ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik Alexa dan Siren sebelum dia melanjutkan berbicara. Namun, aku hanya ingin salah satu dari mereka. Aku tahu waktu semua orang sangat berharga. Jadi aku tidak akan membuang-buang waktu, aku ingin Siren. Adapun Alexa, aku tidak berpikir dia cocok dengan tema pemotretan kami. Dia langsung melemparkan portofolio Alexa di atas meja di depan mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan Alexa, aku punya model lain untuk kamu pilih. Segalanya berjalan seperti yang diharapkan Shirley. Lagi pula, Shirley telah menanamkan ide-ide negatif tentang Alexa ke dalam kepala wanita ini selama beberapa waktu. Dia segera mengeluarkan portofolio modelnya yang lain dan menyerahkannya kepada wanita di depannya. Tidak hanya dia menemukan cara untuk menyingkirkan Alexa, dia berhasil memanfaatkannya dengan baik. Siren mendapat manfaat dan Shirley juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan beberapa modelnya yang lain. Biar aku lihat sebelum mengambil keputusan, wanita itu meminta asistennya untuk mengumpulkan portofolio dan bersiap untuk bangun. Namun, Alexa menahannya dengan tiba-tiba berbicara. Bolehkah saya bertanya tema apa yang Anda bicarakan, Nyonya Emma? Wanita itu jelas tidak mengharapkan Alexa untuk angkat bicara. Jadi dia menjawab, tren oriental. Aku menganggap orang yang membosankan sepertimu tidak terlalu cocok. Apakah Nyonya Emma melihat karya saya atau melihat saya di acara saya? Alexa menantang sambil tersenyum. Bukankah kamu pendatang baru? Dia bertanya. Dia jelas belum pernah mendengar tentang Alexa. Izinkan saya bertanya dulu, apakah Nona Shirley yang memberitahu Anda bahwa saya adalah pendatang baru? Alexa tetap tenang, tidak ingin terdengar sombong. Alexa, jangan pergi terlalu jauh. Shirley dengan cepat menggeram sambil memelototi Alexa. Ini adalah keputusan di antara kita, kamu tidak berhak mempertanyakannya. Kamu menggunakan popularitasku untuk membawa Siren ke AS dan kemudian menggunakan namaku untuk meningkatkan pendatang barumu. Kamu telah menggunakanku dengan sangat teliti. Apakah aku tidak boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Alexa bertanya tajam sambil tersenyum pada Shirley. Alexa, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap toleran. Toleransiku tidak digunakan untuk mentolerir orang brengsek, gelandangan, dan kerabat mereka yang luar biasa. Alexa berkata kepada Shirley sebelum dia berbalik kembali ke Nyonya Emma, karena Anda belum pernah melihat pertunjukan saya, maka jangan repot-repot menempatkan pada tindakan ini. Bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh. Bahkan sebelum kita tiba besok pagi, Anda sudah menyesali keputusan Anda. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Alexa mengambil langkah besar saat dia memimpin Natalie dan Davina keluar dari ruangan, mengenakan kacamata hitamnya saat dia pergi. Nyonya Emma tertegun oleh kepercayaan diri Alexa. Setelah Alexa pergi, dia langsung menanyai Shirley, siapa model ini? Shirley sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia dengan lugas menjawab, model pendatang baru yang tidak akan pernah berhasil, tidak ada yang penting. Nyonya Emma tidak terlalu memikirkannya saat dia berbalik untuk meninggalkan ruang rapat, siap untuk menyerahkan sisa rapat kepada staf lain untuk membahas biaya. Saat ini, Siren berdiri dan menyulut kemarahan Shirley. Kak Shirley, Alexa benar-benar mulai tidak menunjukkan rasa hormat. Dia bahkan tidak menghargaimu.
Justin tidak hadir, ini adalah perkelahian di antara para gadis. Jadi, Shirley tidak perlu menahan diri, dia ingin aku menyesal? Apakah dia pernah melihat dirinya sendiri? Persiapkan dirimu, begitu nilaimu naik, Alexa harus berlutut di hadapanmu dan menyemir sepatumu. Ya, Kak Shirley, aku tidak akan mengecewakanmu. Siren berjanji pada dirinya sendiri, dia akan memberi Alexa pelajaran dan bahkan jika Alexa membalas, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Setelah meninggalkan markas Secret, Alexa kembali ke Manor bersama Davina dan Natalie. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri secara mental, Natalie masih gemetar karena marah. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Anggota keluarga Justin terus menjadi semakin buruk. Alexa, apa yang kamu rencanakan sekarang? Davina mempertanyakan Alexa. Kita sudah menarik garis dengan keluarga Justin. Kamu pikir jika aku tidak menarik garis, mereka akan melepaskanku dengan mudah? Alexa tertawa. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Secret secara pribadi akan meneleponku besok, atau mungkin mereka bahkan tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Oke, karena kamu sudah merencanakan semuanya, kita hanya akan menunggu hasilnya dengan sabar. Davina sangat penasaran bagaimana Alexa akan membalikkan keadaan, tetapi dia juga tahu bahwa Alexa adalah orang yang sangat berhati-hati. Sampai dia memiliki kepastian 100%, dia tidak akan mengungkapkan apapun. Jadi, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah duduk dan menunggu dengan sabar. Sebenarnya, bahkan sebelum Kenzie memberinya undangan ke pameran fotografi Amerika pagi itu, Alexa sudah punya rencana lain untuk menghadapi situasi ini. Tapi niat Kenzie sudah jelas, karena Siren merekrut bantuan Shirley, mengapa dia tidak bisa bergantung padanya sekali saja? Lagi pula, Kenzie berjanji dia tidak akan maju atau membantunya menarik hubungan. Dia hanya memberinya kesempatan untuk bertarung secara adil dengan Siren. Jadi, pada akhirnya, Alexa setuju untuk hadir. Pameran ini akan dihadiri oleh banyak fotografer, majalah, dan tokoh terkenal, termasuk orang-orang dari Secret. Yang terpenting, mentornya, editor majalah Royal adalah penyelenggara. Pameran dijadwalkan pada malam itu. Jadi, setelah kembali ke Manor, Alexa segera mempersiapkan diri. Meskipun industri hiburan memiliki aturannya sendiri, bukan berarti tidak ada peluang untuk berubah. Shirley mengira dia memegang kendali, tetapi malam ini, Alexa akan memberitahu dia, pada kenyataannya, dia bukan apa-apa. Konsekuensi dari kesombongannya adalah, dia hanya bisa mengendalikan model kelas B seperti Siren untuk memuaskan egonya. Dia tidak perlu mengingatkan semua orang bahwa dia adalah Catherine, yang perlu dia lakukan hanyalah berdiri di samping mentornya dan semua orang akan tahu, statusnya di atas rata-rata. Dia, pendatang baru, siapa yang mengatakan begitu? Kenzie telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan banyak gaun untuk Alexa. Dia bahkan secara pribadi memilih gaun strapless bermotif emas dengan lapisan putih. Polanya menyerupai lukisan tinta oriental. Saat gaun itu memancarkan aura oriental yang kuat, setelah dikenakan di tubuh Alexa, dia benar-benar memancarkan keanggunan klasik dari kecantikan oriental, tidak diragukan lagi mereka sangat serasi. Dipasangkan dengan pinggang ramping dan kaki panjang Alexa, kecantikan dan pesona femininnya, dalam sekejap, terpancar dari tubuhnya seperti aroma angin. Kenzie berdiri di belakang Alexa dan menggunakan dadanya untuk menekan punggung Alexa dengan kuat. Saat dia melingkarkan tangannya di pinggang Alexa tidak mau melepaskannya, kamu seperti sebuah karya seni. Itu karena seleramu bagus, Alexa membalas pujian itu. Dia tidak pernah tahu Kenzie memahaminya sampai sejauh ini. Dia tahu Secret ingin memotret tren oriental dan tahu Secret mempermalukannya karena menjadi pendatang baru. Jadi, dia sengaja memilih gaun ini untuk mereka lihat. Dengan tidak memilih Alexa,
mereka telah membuat kerugian besar. Mengapa kamu harus menjadi seorang model? Aku hanya ingin menjagamu untuk diriku sendiri. Kenzi meletakkan dagunya di bahu Alexa dan mengeluh. Lihat siapa yang berbicara. Mengapa tidak menyebutkan bahwa bahkan Shirley menjadi gila saat melihatmu? Alexa segera mengeluh kembali sebelum dia tertawa. Jangan khawatir, bukankah kita hanya boleh melakukan kontak fisik satu sama lain? Tentu saja. Setelah berbicara, Kenzi membalikkan Alexa dan mencium bibirnya saat mereka berdiri di depan cermin. Keduanya sangat mesra. Alexa bisa melihat ekspresinya sendiri melalui cermin. Ciuman Kenzi benar-benar membuat seseorang senang. Yang terpenting, apakah itu penuh kasih sayang atau penuh gairah? Bibirnya hanya miliknya. Hanya memikirkan wanita lain yang menciumnya membuat hatinya gelisah. Cukup, aku akan terlambat. Wajah Alexa memerah saat dia dengan lembut mendorong Kenzi menjauh dari dirinya sendiri. Ketika kamu sampai di rumah, lebih baik kamu memikirkan cara untuk memberikan kompensasi kepadaku. Kenzi melepaskannya dari pelukannya. Alexa mengangguk sambil mencium telinga Kenzi. Kamu bisa mendapatkan kompensasi apapun yang kamu inginkan. Pameran fotografi akan diadakan pada pukul 7 malam di dalam salah satu taman terbengkalai di Amerika. Alexa datang tidak terlambat atau terlalu cepat karena, pada saat dia menyerahkan undangannya, sudah ada banyak orang terkenal di dalamnya. Tentu saja, di antara orang-orang tersebut adalah mentornya, Nyonya Bertha. Setiap orang mencoba yang terbaik untuk menonjol, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki gaya barat. Hanya Alexa yang mengenakan gaun mini oriental yang menawan, segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang bertanggung jawab atas Secret yang baru saja menolaknya hari itu, Emma. Dia berjalan ke Alexa sambil memegang segelas sampanya dengan ekspresi geli sebelum dia berbicara dengan nada mengejek. Aku tidak pernah berpikir, demi sampul depan majalah kita, kamu akan mengikutiku sampai ke sini. Alexa tertawa lembut dengan sikap bermartabat. Saya pikir Anda salah paham, Nyonya Emma. Kurasa tidak. Kamu jelas tahu tema kita adalah tren oriental, jadi kamu sengaja berpakaian seperti ini dan muncul di sini. Sayangnya, setelah aku membuat keputusan, aku tidak akan menariknya kembali. Pikir Emma, ketika Alexa mengatakan dia akan menyesal. Dia mengacu pada penampilannya saat ini. Meskipun dia memang cantik, Secret tidak akan berubah pikiran demi satu model. Juga, Presdir Justin mengatakan kamu memiliki kepribadian yang buruk. Menilai dari apa yang aku lihat di hadapanku, dia benar. Kamu memang memanfaatkan situasi untuk mempromosikan dirimu sendiri. Aku sudah mengatakannya. Penampilanku hari ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Alexa menekankan lagi dengan suara yang lebih keras menarik perhatian Nyonya Bertha, yang saat ini sedang mengajak beberapa tamu berkeliling pameran. Kamu benar-benar berusaha keras, tidak heran Shirley menyuruhku untuk berhati-hati terhadapmu. Nyonya Emma, kamu harus benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Setelah berbicara, tatapan Alexa dialihkan ke orang yang berdiri di belakang Emma itu adalah Bertha. Senyum muncul di wajahnya, mentor. Bertha memandang Alexa secara mengejutkan sebelum dia secara emosional membungkus Alexa dalam pelukannya. Oh, sayangku yang berharga, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Tapi mentor, aku punya masalah, Alexa menjelaskan. Setelah mendengar ini, Bertha ingat mengapa dia berjalan ke sini. Dia mendengar dua orang berdebat. Jadi, dia melepaskan Alexa dan menoleh ke Emma. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Emma terkejut. Bukankah Alexa di sini karena dia ingin mendapatkan kembali foto sampul depannya? Bagaimana dia tahu editor Royal Magazine? Dan mengapa hubungan mereka begitu dekat? Alexa tidak menahan diri. Dia menjelaskan seluruh kejadian itu kepada Bertha. Setelah mendengar semuanya,
Berta benar-benar merasa orang-orang di Secret sudah gila. Dengan terus terang, dia melampiaskan kemarahannya pada Emma. Inilah mengapa majalahmu gagal. Beraninya kamu menolak yang berharga dan memilih model kelas B, namun sangat bangga pada dirimu sendiri? Ya Tuhan, ini konyol. Apa kamu tahu berapa banyak penghargaan yang diterima Catherine ketika dia berjalan di landasan pacu di Prancis? Bukankah dia pendatang baru? Emma tercengang. Dia muncul di acara Master Bonnet, sebenarnya dia ada di final. Saat itu, dia baru berusia 17 tahun dan kamu masih bukan siapa-siapa. Setelah berbicara, Berta dengan penuh kasih memeluk Alexa. Sayangku, jangan marah. Apapun sampul depan yang kamu inginkan, beritahu aku. Emma menyaksikan dengan tak percaya saat keduanya berjalan ke kejauhan. Darahnya mulai mendidih. Karena dia mendengarkan Shirley, dia menyerah pada Alexa. Dia tidak percaya dia cukup bodoh untuk membeli kotak dan mengembalikan mutiara asteris. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi, dia harus mendapatkan kembali Alexa. Di dalam, Emma hanya memiliki tujuan baru ini. Dia benar-benar lupa apa yang dia katakan sebelumnya tentang mengubah pikirannya demi satu model. Alexa tidak menoleh ke arah Emma, karena dia sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Emma saat ini. Dia menolak tawaran Berta ketika dia mulai menceritakan semua yang telah terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir. Mentor, aku jelas tentang posisiku sekarang. Aku akan mengambil langkah demi langkah untuk sepenuhnya mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Aku berterima kasih atas niat baikmu. Sayangku, hal terpenting dalam hidup adalah mengetahui apa yang kamu inginkan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi, Berta mengangguk mengerti. Terima kasih, mentor. Lihat dirimu, kamu benar-benar menonjol di keramaian. Kamu tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pujiannya, Alexa tersenyum dengan rendah hati. Dia rendah hati karena dia tahu ada begitu banyak orang di dunia ini dengan kemampuan luar biasa. Dia merasa dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Setelah pameran fotografi berakhir, Berta memerintahkan seseorang untuk mengantar Alexa pulang. Pada saat ini, Emma tiba-tiba berlari keluar dan menghentikan mobil Alexa. Bisakah kamu memberiku waktu 5 menit untuk mengobrol? Apalagi yang harus kita bicarakan? Alexa bertanya langsung. Selama kamu bersedia memotret sampul depan kami, kamu dapat membuat permintaan apapun yang kamu inginkan. Aku akan memastikan untuk memenuhinya. Bahkan dengan mengorbankan melawan seri, Alexa bertanya sambil melihat keluar jendela mobil. Dengan nada santai namun berbahaya, aku adalah orang yang pendendam. Aku sudah mengatakannya, kamu bisa membuat permintaan apapun dan aku akan memenuhinya, terlepas dari biayanya. Kalau begitu, aku akan menunggumu untuk menunjukkan ketulusanmu. Alexa tertawa ketika dia menutup jendela mobil dan meminta pengemudi untuk pergi. Shirley, besok kamu akan sadar, semuanya telah berubah. Setelah kembali ke Manor, Davina dan Natalie berlari keluar dan menyapa Alexa saat mereka dengan bersemangat memegangi lengannya. Alexa hanya tertawa. Dia tidak akan mengecewakan harapan mereka, terutama bukan pria yang sangat membantunya. Natalie menyadari tatapan Alexa terfokus pada pria yang duduk di sofa sambil membolak-balik dokumen. Dia tersenyum nakal saat dia mendorong Alexa ke arahnya. Kita tidak akan menjadi obat nyamuk lagi. Cepatlah dan temani dia. Setelah berbicara, Natalie dan Davina kembali ke kamar masing-masing. Namun, tidak lama kemudian, Natalie berlari kembali sambil memegang ponselnya ke arah Alexa tanpa daya. Justin menelepon, apa kamu ingin mengangkatnya? Alexa melirik Kenzie sekilas sebelum dia mengangguk, mengambil telepon dari tangan Natalie. Alexa, karena majalah telah memutuskan untuk tidak menggunakanmu, kamu harus pulang dulu. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di AS.
Jangan salahkan kakakku karena kejam, dia melakukannya demi Sandiga Entertainment. Pihak majalah tidak senang denganmu, jadi kamu tidak punya hak untuk menyalahkan siapapun, kata Justin, berbicara seolah semua yang dia dan saudara perempuannya lakukan adalah benar. Setelah memanfaatkanku, kamu menendangku ke samping, sekarang kamu ingin aku dengan senang hati menerima semua ini? Nada suara Alexa tenang tetapi mengandung sedikit rasa ejekan. Kenapa kamu tidak menyerah? Kenapa kamu harus melawan Siren? Kenapa kamu tidak melepaskan kami saja? Justin bertanya dengan tidak sabar. Alexa merasa seperti bagasi yang berat dan menyebalkan yang sangat ingin dia singkirkan, tetapi dia terus mengikutinya. Tidak ada alasan bagiku untuk melepaskan orang-orang jahat. Nada suara Alexa tegas, aku tahu seperti apa industri ini. Hari ini Siren memiliki cadangan, jadi dia mampu melangkahiku dan menggunakanku untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tapi, itu tidak berarti dia akan tetap seberuntung ini, besok. Kamu sudah tidak punya kesempatan, biarkan saja. Fakta bahwa aku mencintai Siren, bukanlah salahnya. Kakakku benar, kamu memang tidak memiliki toleransi apapun. Alexa tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Merasakan perubahan emosinya, Kenzie mengulurkan telapak tangannya yang nyaman dan menariknya ke pelukan hangatnya. Justin memang orang yang tidak punya hati, jika tidak, dia tidak akan bisa memperlakukan Alexa seperti ini. Dia mengambil cintanya dan menghancurkan karirnya, sekarang dia ingin dia mendukung hubungan barunya. Dia praktis menghabiskan semua yang dia miliki. Keegoisanmu hanya akan mendorong Siren lebih jauh ke neraka. Setelah berbicara, Alexa menutup telepon dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Kenzie meletakkan dokumennya, memegang tangannya dan dengan lembut mengayunkan tubuhnya. Aku baik-baik saja, wajar untuk kesal sesekali, itu membantuku melatih hati yang lebih kuat. Apa kamu melihat mentormu? Kenzie tidak bertanya lebih jauh saat dia mengubah topik pembicaraan. Itu berjalan lancar. Alexa secara alami duduk di samping Kenzie sambil bersandar di lengan Kenzie. Aku juga bertemu dengan beberapa fotografer terkenal. Suami, aku sangat senang. Acara seperti itu memegang tanganmu, betapa sempurnanya itu. Kamu akan memiliki banyak peluang di masa depan, jawab Kenzie dengan sugestif. Apa kamu lelah? Haruskah aku memijatmu? Alexa bertanya sambil berlutut di sampingnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Kenzie berbalik ke arahnya, meraih tangannya dan menggendongnya secara horizontal. Aku ingin kamu memijat bagian diriku yang berbeda. Sayang, aku tidak akan membuatmu menunggu lebih lama lagi. Di bawah sinar rembulan, Alexa memeluk Kenzie dan saat momen itu menjadi lebih bergairah, dia bergumam, karena aku sadar, ketika aku memikirkanmu mencium orang lain, aku merasa sangat tidak nyaman. Keesokan paginya, di markas rahasia, Emma sekali lagi memberitahu Siren dan yang lainnya untuk menghadiri pertemuan. Setelah menulis kontrak kemarin, hari ini mereka harus menandatanganinya secara resmi. Siren ingin mengambil bagian dalam pemotretan majalah sesegera mungkin karena anak di perutnya sudah berumur lebih dari 1 bulan. Jika segala sesuatunya terus tertunda, orang akan segera mengetahuinya. Penghargaan 10 model teratas akan berlangsung dalam waktu setengah bulan. Dia ingin menggunakan hasil dari pemotretan Secret untuk mendapatkan penghargaan. Dengan cara itu dia bisa naik pangkat menjadi model kelas A karena Secret adalah publikasi mingguan. Penampilannya di majalah akan dilakukan sebelum upacara penghargaan. Jadi, apakah dia dapat memengaruhi tren oriental? Akan menuju penilaiannya untuk kualifikasi 10 model penghargaan teratas. 5 menit kemudian, Emma memasuki ruang pertemuan. Dia memelototi Siren dan Shirley dengan ekspresi mengejek, namun mereka tidak menyadarinya. Emma, kami siap untuk pergi.
Kami dapat memulai syuting segera setelah kamu siap. Jangan khawatir, Siren adalah model yang sangat profesional. Dia pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Secret dan memicu tren Oriental. Juga, kita sudah mengatur agar Alexa terbang pulang. Dia tidak akan membuat kita kesulitan lagi. Lagi pula, kau tahu dia tidak mudah dihadapi. Emma mencibir sambil memainkan pena di tangannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Maaf, Shirley, sayangnya, aku tidak memintamu di sini untuk menandatangani kontrak. Aku memintamu di sini untuk berganti model lagi. Setelah berbicara, Emma mencabik-cabik kontrak di tangan Siren. Aku tidak lagi menggunakan salah satu modelmu. Ini adalah kondisi yang diberikan oleh model yang kuinginkan kepadaku. Setelah mendengar ini, Shirley menggebrak meja dengan marah. Emma, apa maksudmu dengan ini? Shirley tidak pernah mengira Secret akan mengingkari kata-kata mereka. Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku bilang aku tidak akan menandatangani Siren. Demi masalah pribadi keluargamu, kamu telah menyerahkan model yang tidak layak ke tanganku. Shirley, beginikah caramu traktir temanmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Shirley memasang ekspresi terkejut. Baik, izinkan aku bertanya satu hal. Mengapa kamu memberitahuku bahwa Alexa adalah pendatang baru? Dia sudah terkenal secara internasional dan telah menerima banyak penghargaan. Dia bahkan adalah murid dari editor majalah Royal. Namun kamu dengan sengaja memberitahu aku bahwa dia adalah pendatang baru. Apa kamu takut aku tidak akan mengambil Siren? Jadi kamu dengan sengaja memfitnahnya? Emma berseru keras. Shirley tersedak. Tahukah kamu, karena keegoisanmu, betapa terhinanya aku di pameran fotografi tadi malam? Emma terus menyalahkan Shirley terlepas dari persahabatan masa lalu mereka. Shirley, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat, tapi di depanku kamu lebih baik menahan rencanamu. Tapi, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan dia seperti itu. Kamu telah melihat kemampuan Siren sebelumnya. Mengenai masalah ini, aku tidak punya suara. Aku sudah berjanji pada model yang telah aku tanda tangani dengan susah payah. Jika kamu ingin memohon, bicaralah dengannya. Selama dia setuju untuk bekerja dengannya. Siren, aku tidak punya pendapat. Emma meletakkan kontrak yang robek di atas meja dan berbalik untuk bertanya kepada asistennya, apakah dia sudah tiba? Ya, dia sudah tiba. Mendengar semua ini, Shirley menggertakkan giginya. Biarkan aku melihat siapa model yang telah membuatmu memutuskan kontrak kita dan memutuskan hubungan kita. Shirley berbalik dan melihat pintu masuk ke ruang pertemuan. Pada saat yang sama, Justin dan Siren juga menatap pintu dengan marah. Siapa kali ini yang merusak segalanya untuk mereka? Siren merasa hatinya akan meledak karena marah. Tidak mudah untuk menyingkirkan Alexa, namun siapa sangka, belalang sembah mengintai jangkrik, tetapi di belakang mereka mengintai seekor singa. Dia terkejut ada orang lain yang mencoba menantang mereka. Suasana di ruang pertemuan sangat intens. Pada saat ini, pintu ruang pertemuan terbuka dan masuklah sosok cantik yang menarik perhatian semua orang. Alexa, ini sebenarnya Alexa, ini Alexa lagi. Shirley mengepalkan tinjunya, dia tidak pernah berpikir Alexa akan dapat meyakinkan Emma untuk kembali pada kata-katanya. Siren dan Justin berdiri kaget secara bersamaan. Ini tidak mungkin, Alexa sudah tersingkir. Bagaimana dia membuat Secret berubah pikiran? Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, semua orang di Secret telah memutuskan untuk menggunakan Alexa sebagai model kami, Emma mengumumkan di depan orang-orang di ruangan itu. Dia kemudian memberikan pandangan sepele pada ketiganya. Seperti yang aku ketahui, dia juga seorang model dari Sandiga Entertainment. Tetapi mengapa aku merasa kamu tidak bahagia sama sekali? Mungkinkah Alexa sebenarnya bukan model milikmu? Alexa,
skema apa yang kamu gunakan? Kenapa kamu harus mencuri sampul depan milikku? Siren tidak bisa menahan amarahnya saat dia mempertanyakan Alexa. Apa? Sampul depan milikmu? Alexa mempertahankan senyumnya, tidak membiarkan siapapun melihat melalui emosinya. Kamu menggunakan popularitasku untuk pergi ke luar negeri. Dengan kedok berbagi panggung, kamu menggunakan aku untuk membuat topik diskusi untuk mengalihkan perhatian publik dari skandalmu. Segera ketika kita tiba di AS, kamu menyingkirkanku setelah aku tidak lagi berguna. Kamu mencemarkan nama baikku di depan klien dan memalsukan portofolioku. Jadi, beritahu aku, bagaimana sampul depan ini milikmu? Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku dan memulihkan keadilan yang pantas aku dapatkan. Kamu menggunakan latar belakangmu untuk melangkahiku demi keuntunganmu, sementara aku menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengambil sampul depanku. Aku tidak mencuri dari siapapun, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain menginjakku. Sesederhana itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Alexa jelas dan tepat, penuh kekuatan. Membuat Emma yang semula salah paham dengannya, memandangnya dengan kagum. Sungguh karakter yang kuat, Alexa. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, ini adalah waktu terpenting bagi Siren. Semua orang di Sandiga Entertainment seharusnya membantunya melewati rintangan ini. Justin secara verbal menyerang Alexa dengan marah. Tidak bisakah kamu terlalu egois? Alasan dia menghadapi rintangan adalah karena kamu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak peduli seberapa besar kamu ingin mendukungnya. Aku tidak punya pendapat dan tidak peduli, tapi, menginjakku, aku hanya akan membuatnya jatuh dengan menyedihkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.